开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 539 sampai 540 atau episode 565 sampai 566. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Siapkan kopi dan teman-teman serta tutup gelas kopinya. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah memulai terobosannya untuk menjadi makhluk yang abadi. Namun setelahnya, Lu Feng masih mengalami beberapa hambatan yang masih membelenggu dirinya. Kemudian Luo Feng membuka matanya, dan tiba-tiba saja Kaisar Tian Chen dan Kaisar Ji Hong berteriak, "Tuan! Tuan, apakah kamu akan menjadi abadi?" tanya Kaisar Tian Chen. Luo Feng melambaikan tangannya, "Kalian keluar saja dahulu," ucap Lu Feng. "Ya Tuan, baiklah." Kaisar Tian Chen dan Kaisar Ji Hong agak bingung. Mereka tidak berharap Luo Feng gagal menjadi abadi, lagi pula, di mata mereka, itu akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah alam semesta, jika bahkan Luo Feng tidak bisa menjadi tingkat abadi. Dan saat ini dia sendirian di istana yang sunyi, Luo Feng berjalan menaiki tangga sisi istana ke lantai paling atas. Dia bersandar di pegangan dan menatap sungai seribu harta. "Aku tidak pernah menyerah," kata Luo Feng. "Tidak sejak hari pertama aku melangkah keluar dari kota asalku di bumi," matanya berkilau. "Bahkan jika belenggu di belakangku sangat kuat, itu tidak akan menghentikanku untuk menjadi abadi. Harta tidak akan membantu aku memecahkan belenggu," pikir Luo Feng. "Aku perlu mengandalkan pemahaman hukum aku, teknik, penguatan kekuatan spiritual, dan kemauan keras, sulit untuk meningkatkan tekad aku dalam jangka pendek. Sama dengan penguatan kekuatan spiritual aku. Adapun konsepsi Dewa Binatang Buas dan pemahaman hukum aku, mereka sudah yang terbaik di antara siapapun di bawah tingkat kesatria alam semesta. Hanya teknik rahasia yang bisa membantuku maju dengan tajam." Luo Feng memikirkan hal ini. Di antara ahli waris di Pulau Bauhinia, ada ahli waris yang akhirnya menciptakan teknik terbaik, setelah mencurahkan waktu untuk teknik mereka. Misalnya, guru aku Ksatria Truyan menghabiskan ratusan juta tahun mempelajari teknik bakatnya, dan sekarang hampir di tingkat akhir. Ksatria Truyan bahkan tidak memiliki kelebihan yang dimiliki Luo Feng, lagi pula, dia tidak memiliki instruksi dari pemimpin kota kekacauan primal. "Aku bisa mencapai apa yang mereka capai, aku akan membuat teknik pamungkas aku, dan mereka akan meningkatkan kekuatan aku puluhan kali, aku tidak percaya aku tidak akan berhasil." Luo Feng mengerutkan bibirnya, dan matanya berkilat-kilat. "Dan jika aku masih tidak bisa melakukannya, aku akan mempertajam tekadku dan meningkatkan konsepsi Dewa Binatang Buasku. Apapun yang terjadi, aku hanya akan menerima kesuksesan. Tidak boleh ada kegagalan lagi." Luo Feng mengencangkan cengkeramannya pada pegangan begitu kuat, sehingga membungkuk di bawah jarinya. Dia berbalik dan kembali ke istananya, sementara pegangan perlahan-lahan pulih, ada memori logam di dalam pegangan. Meskipun Luo Feng akan menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan belajar tentang bagaimana keluarganya telah makmur, sebagian besar pikirannya dikhususkan untuk mempelajari teknik bakat, bahkan ketika dia bersama keluarganya. Kali ini, Luo Feng tidak mempelajari teknik pedang. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada peta bintang. 100 tahun berlalu, 200 tahun, 900 tahun, 1000 tahun. Waktu berlalu, setelah 3000 tahun, di dalam bidang pelatihan alam semesta virtual. Dia berdiri di puncak sisa-sisa, menunjuk pada bentuk kehidupan batu yang jauh. 1600 bola kristal kemudian saling terhubung, membentuk ekor Dewa Binatang. Benang hukum yang tak terhitung jumlahnya menjadi terjerat dan membentuk Dewa Binatang Buas. Ekornya benar-benar nyata, sementara bagian tubuh lainnya tampak buram dan tidak jelas. Setelah menggeram, Dewa Binatang itu bergegas ke kehidupan batu. Api yang super panas meledak keluar dari kehidupan batu, tetapi hantu hujan yang tak terhitung jumlahnya menunggunya. Dewa Binatang itu bergerak dengan cepat.
Ekornya bergerak 100 kali lebih cepat dari tubuhnya. Ekornya meninggalkan bentuk bayangan buram di belakangnya, seperti tetesan air hujan, mengisi ruang dan waktu di sekitarnya. Tetesan air hujan tampak tidak berbahaya, tetapi bentuk kehidupan batu menderu dengan marah, dan ketakutan ketika tetesan air hujan menerangi setiap inci tubuhnya. Kemudian setelah itu, kehidupan batu tersebut bergetar dan dimusnahkan. Memukul kecepatan cahaya bintang, pikir Luo Feng. Cahaya bintang menyebar ke seluruh alam semesta. Langkah pertama selesai. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, kata sebuah suara. Sebuah bayangan berjubah emas muncul, terbang ke arahnya dari jauh. Itu adalah pemimpin kota kekacauan primal. Guru, Luo Feng memberi hormat padanya. Pemimpin kota kekacauan primal tampak sedikit bingung. Selama 3000 tahun terakhir, kamu telah mempelajari langkah pertama dari peta bintang kamu, dan sekarang, kamu akhirnya membuat langkah pertama tingkat teknik pamungkas. Tetapi mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk menciptakan teknik, kamu bisa membuat terobosan dan menjadi abadi? Aku masih belum menjadi seorang yang cukup kuat, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, berpikir Luo Feng terlalu sederhana. Kamu penuh kerendahan hati, katanya. Katakan kepadaku, kapan kamu ingin menjadi abadi? Setelah membuat 3 langkah pertamaku tingkat tertinggi, jawab Luo Feng. 3 langkah pertama, pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Sangat menantang untuk menciptakan teknik terbaik. Kalau tidak, lebih banyak orang akan muncul dengan mereka. Hanya sedikit yang mencapai hal ini bahkan di Pulau Bauhinia, tempat ratusan juta talenta tak tertandingi saat ini tinggal. Langkah pertama didasarkan pada warisan Dewa Binatang tingkat pertama, dan itu sudah jelas. Langkah kedua didasarkan pada warisan Dewa Binatang tingkat kedua, dan jauh akan lebih sulit. Adapun langkah ketiga, itu akan sangat berat sekali. Luo Feng menciptakan teknik-teknik pamungkas ini, dari posisi yang menguntungkan. Wawasannya luas, dan pemahaman hukumnya sangat dalam. Bersama dengan instruksi langkah demi langkah dari pemimpin kota kekacauan primal, dia bisa menciptakan teknik pamungkas pertama dalam 3000 tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Selama yang diperlukan, jawab Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota kekacauan primal agak terkejut. Dari sudut pandangnya, ketenaran Luo Feng hanya akan membuatnya terburu-buru menjadi abadi. Oke, kata pemimpin kota kekacauan primal. Aku tidak terburu-buru. Para penguasa sektor dan tanah asal di alam semesta, memiliki koneksi yang lebih jelas, dan kamu lebih cocok untuk membuat teknik yang sesuai pada level ini. Namun, bahkan jika aku menginstruksikan kamu dan menetapkan pesaing untuk kamu, kamu akan segera menyadari bahwa kamu tidak mampu membela diri terhadap pesaing tersebut. Terserah kamu untuk memutuskan, bagaimana caranya untuk membuat terobosan. Aku tahu, kata Luo Feng dengan hormat. Guru, aku akan menghargai instruksi kamu selamanya. Kalau begitu, sesuaikan dirimu, kata pemimpin kota kekacauan primal, dan dia berhenti menasihatinya tentang masalah itu. Sebagai makhluk tertinggi yang telah hidup praktis selama umat manusia hidup, pemimpin kota kekacauan primal memahami sifat-sifat kesabaran. Luo Feng kembali mempelajari langkah kedua, yang tampaknya jauh lebih sulit daripada yang pertama. Untungnya, Luo Feng mencapai lebih dari cukup pada pemahaman hukum. Dia menghabiskan 8000 tahun menaklukkan semua rintangan secara bertahap, dan akhirnya membuat langkah kedua menjadi level tertinggi. Dan kemudian, bentuk kehidupan khusus dengan sisik pada sayapnya menjerit, dan suaranya menembus telinga Luo Feng. Luo Feng tetap diam, tidak terpengaruh olehnya. Pesaing ke-2000, katanya. Ini adalah hari bagimu untuk mati. Luo Feng mengendalikan Dewa Binatang raksasa di langit. 5200 bola kristal masih ada di ekornya, namun seluruh Dewa Binatang itu berbeda sekarang. Dewa Binatang menjulang itu panjangnya 1800 mil. Bentuk kehidupan khusus terbang seperti seberkas cahaya yang berwarna hitam. Semua bintang dan planet yang tersentuh oleh cahaya hitam yang dimusnahkan, namun Dewa Binatang itu tetap melayang di atas langit. Dua bentuk kehidupan khusus akan hancur. Mata Luo Feng berkilat dengan ganas. Dia sudah dikalahkan oleh pesaing ini lebih dari 900 kali. Bunuh, perintahnya. Ekor Dewa Binatang akhirnya mulai bergerak, dan kemudian menjadi seberkas cahaya merah bersinar, seperti bintang yang akan dimusnahkan. Cahaya merah menyala diam-diam melewati cahaya hitam yang mengisi, dan cahaya hitam itu pun akhirnya menghilang. Seketika itu juga,
Retakan besar muncul di langit, dan gelombang kejut besar mengguncang seluruh area di sekitarnya. Gelombang suara tidak bisa berhenti. Indah seperti bintang, gumam Luo Feng, cahaya merah merobek malam seperti pedang. Langkah kedua selesai. Langkah pertama dari teknik pamungkas yang dikenal sebagai peta bintang selesai setelah 3.000 tahun. Langkah kedua memakan waktu 8.000 tahun, Luo Feng kemudian mulai mempelajari langkah ketiga. Dia telah berhasil menyelesaikan dan menciptakan dua gerakan pertama, berkat para pesaing yang disediakan pemimpin kota kekacauan primal. Para pesaing itu dirancang untuk mengungkapkan kelemahan teknik rahasia Luo Feng. Selain dari pesaing, Luo Feng telah menyelesaikan warisan Dewa Binatang tingkat ketiga, dan bersama-sama dengan bantuan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa, itu bukan beban besar baginya, untuk menciptakan dua teknik pamungkas pertama. Pemahaman ruang tubuh Mos hanya dapat membantunya bergabung dengan ruang sepenuhnya. Binatang bertanduk emas telah bergabung dengan banyak kristal sungai darah, dan memiliki inspirasi yang cukup ketika melihat patung Dewa Binatang. Namun, Luo Feng mengalami masalah ketika membuat langkah ketiga. Pemahaman hukumnya, dan konsepsi Dewa Binatang buas tidak memadai untuk menciptakan langkah ketiga, untuk teknik pamungkas. Dia mengalahkan satu pesaing satu demi satu, dan terus mendeduksi dan memberdayakan langkah ketiga. Butuh 20.000 tahun baginya untuk mengalahkan pesaing ke 1520, dan pesaing berikutnya, akan menjadi lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Tampaknya butuh ratusan ribu tahun, mungkin bahkan sejuta tahun untuk membuat langkah ketiga. Di dalam inti, bentuk Luo Feng yang telah berubah dari mutiara asa, L sedang melakukan langkah kedua dari teknik pamungkas. Dia mencoba melakukan gerakan ketiga, yang belum selesai untuk menyerang dinding bagian dalam inti. Hancurkan, dia meraung. Dinding bagian dalam bergetar dan hancur, namun uap buram itu tetap utuh. Aku masih belum berhasil, kata Luo Feng. Apakah aku benar-benar harus menghabiskan sejuta tahun, untuk menciptakan langkah ketiga? Luo Feng menjadi gugup. Selama 30.000 tahun terakhir, dia tetap berada di pengasingan. Ini memicu desas-desus di antara ras-ras lain, bahkan di dalam umat manusia, karena mereka semua mengira bahwa Kaisar Pedang Sungai akan segera mati. Namun belum ada berita, Kaisar Pedang Sungai ini, yang sebelumnya menjelajahi alam semesta, tampaknya telah menghilang. Aku menjadi sangat tidak sabar, Luo Feng menyadari, akhirnya sadar. Meditasi 30.000 tahun, dikombinasikan dengan desas-desus dari luar, memang memengaruhinya. Jika aku tidak dapat mencapai tujuan aku sekarang, aku mungkin akan keluar dan berkeliling dunia sedikit. Aku sudah ada di sana untuk waktu yang lama, tetapi aku belum melihat alam semesta, yang aku lakukan hanyalah bertarung. Luo Feng tiba-tiba ingin tidak lebih dari melakukan tur alam semesta. Waktunya tepat, sekarang atau tidak sama sekali. Tubuh Mosa Luo Feng pergi ke wilayah terpencil, di alam semesta melalui teleportasi negara dewa dari budak-budaknya yang abadi. Dia kemudian mulai berkeliaran di alam semesta. Alam semesta luar biasa dan misterius. Luo Feng melihat sebuah planet yang seluruhnya terbuat dari platinum. Dia menyaksikan adegan aneh yang melibatkan 108 bintang terkait, dan melakukan tur keliling masing-masing. Dia tidur di atas bintang neutron. Dia bahkan menemukan yang berharga yang ditinggalkan oleh pejuang abadi. Tentu saja, dia tidak peduli. Dia juga mencoba untuk menyelidiki lubang hitam, namun ketika dia terlalu jauh ke dalamnya, dia merasakan kekuatan merobek yang begitu kuat sehingga bahkan tubuh Mosa yang abadi, tidak dapat menanggungnya, gelombang ruang hancur total. Dengan demikian, dia tidak dapat membawa dirinya sendiri, dan melarikan diri. Untungnya, dia lolos dari inti lubang hitam, dengan teknik bakat domainnya. Terkadang, dia berbaring di atas meteorit, dan melayang di alam semesta. Luo Feng juga pergi diam-diam ke wilayah ras lain, karena tubuh Mosa bisa meniru bentuk dan aura ras lain. Luo Feng lewat seperti turis, mengamati lingkungan dan emosi ras lain. Pengalaman-pengalaman ini ketika berkeliaran di alam semesta, memberi inspirasi baru bagi Luo Feng. Meditasi 30.000 tahun terakhir hampir tidak meningkatkan tekadnya, sedangkan berkeliaran di alam semesta, membuat tekadnya berevolusi secara alami. Pada masa lalu, yang aku tahu hanyalah bertarung, untuk membunuh dan menjadi lebih kuat, pikir Luo Feng. Tetapi ada begitu banyak keindahan di alam semesta. Budaya ras lain memiliki pesona uniknya sendiri, meskipun berbeda dari milik aku.
Budaya-budaya ini telah bertahan selama ribuan tahun. Mereka semua pantas mendapatkan penghargaan. Setiap kali aku memahami budaya ras lain, itu akan mengubah jiwa aku. Setengah dari pikiran Luo Feng mengambil keajaiban alam semesta, sementara setengah lainnya berlatih. Partisi mental ini sebenarnya jauh lebih efisien. Pada masa lalu, dia hanya bisa mendapatkan inspirasi dari melihat patung dewa binatang, tetapi dia sekarang menemukan bahwa ada hukum asal semesta di mana-mana di alam semesta, seperti kelahiran, pertumbuhan, dan penghancuran bintang. Semua rumput, binatang buas, dan sungai berisi hukum alam semesta. Proses yang ada di lingkungan planet adalah versi mini dari proses alam semesta secara keseluruhan. Kadang-kadang, Luo Feng mendapat banyak inspirasi sehingga dia membuat satu terobosan demi terobosan. Di lain waktu, dia akan terus dikalahkan oleh pesaing yang sama, tetapi dia memilih untuk tetap tenang. Setelah berkeliaran di alam semesta untuk waktu yang lama, pikiran Luo Feng perlahan-lahan bergabung dengan alam semesta. Tanpa dia sadari, kompetitornya akan dikalahkan. Sin kemudian berpindah ke wilayah terpencil di alam semesta, di sebuah planet kehidupan di wilayah ras penjara, dekat 6 ras puncak. Di ruang di sekitar planet ini, terbang seekor makhluk raksasa sepanjang 1000 kaki dengan 18 cakar. Dia memiliki sisik di sekujur tubuhnya, dan kepalanya tampak terbuat dari logam. Dan ada api keemasan di matanya. Planet kehidupan ini sedang menghadapi bencana. Kekuatan abadi menyebar dan menyelimuti planet ini, seluruh planet berada di bawah kendalinya. Hahaha, makhluk itu meraung. Serangga merayap, tunduk pada kaisar bayangan yang hebat. Mulai hari ini dan seterusnya, planet ini akan menjadi milik kaisar bayangan, dan semua yang merayap, serangga yang merayap harus menghormati kaisar bayangan yang hebat. Jika ada yang berani menentangnya, kami akan membunuhmu, ucap makhluk tersebut. Di planet ini hidup lebih dari 10 ras dan jutaan makhluk berbeda. Yang terlemah dari mereka berada di level bintang traveler. Bahkan ada lusinan penguasa sektor. Kaisar bayangan, seru mereka. Kaisar bayangan telah memajukan wilayahnya ke planet kita. Dan pemimpin pasukannya adalah pejuang abadi yang dikenal sebagai Yu Tuowa. Sialan kamu Tuowa, gumam beberapa penduduk. Luo Feng menonton dari kejauhan, mengubah tubuh mosanya menjadi penguasa sektor ras ini. Menarik, katanya. Dia mendongak dan melihat pejuang abadi di luar angkasa. Ras penjara sangat unik. Alih-alih menghentikan ras yang kecil mereka, dari saling membunuh, mereka mengintensifkannya, mengakibatkan pembantaian yang meluas. Dalam 50.000 tahun berkeliaran di alam semesta, Luo Feng telah mengunjungi wilayah ras kristal dan ras penjara, untuk mempelajarinya. 6 ras puncak di alam semesta hidup di sekitar pusat alam semesta, sementara ras kristal dan ras penjara tinggal di daerah terpencil. Semua makhluk yang lahir di wilayah aneh yang dikenal sebagai penjara, akan dianggap sebagai anggota ras penjara. Para senior dalam ras penjara tidak memiliki batasan, untuk bagian ras kecilnya. Di bawah pemerintahan ras penjara, satu pembantaian terjadi satu sama lain dalam ras yang kecilnya. Beberapa benar-benar dimusnahkan, namun, beberapa makhluk besar akan disucirkan di tengah-tengah pembantaian semacam itu, dan makhluk-makhluk besar itu diterima oleh ras penjara. Ras kristal berperilaku sangat berlawanan dengan ras penjara. Semua makhluk dalam ras kristal, berasal dari klan yang sama, dan mereka bersatu. Ikatan dalam ras kristal lebih kuat bahkan dari ras otomat. Terkadang, beberapa makhluk besar dalam ras kristal akan bekerja sama satu sama lain, memberdayakan mereka secara eksponensial. Individu dalam ras penjara kuat, sedangkan ras kristal secara keseluruhan kuat. Mereka adalah dua ras yang sangat berbeda, yang menyebabkan konflik yang konstan dan ganas. Ras manusia, ras otomat, ras iblis, dan ras serangga saling bertarung, karena wilayah mereka dekat, tetapi ras penjara dan ras kristal melakukannya karena kebencian bawaan mereka satu sama lain. Planet ini berada dalam kekacauan. Mosa Luo Feng menyaksikan semua yang terjadi dalam keheningan. Dia telah melihat banyak planet di sekitar ras penjara ditaklukkan, dan dia selalu menyaksikannya seperti pengamat dan pergi. Semua makhluk ras Taika akan dieksekusi, pejuang abadi yang dikenal sebagai Yu Tuowa meraung. Suaranya menyebar ke seluruh planet. Bunuh semua makhluk ras Taika. Bunuh semuanya. Pejuang penguasa sektor di bawahnya mulai berkeliaran di planet ini. Ada lebih dari 10 ras di planet ini, dan ras Taika hanya satu dari mereka.
Itu adalah satu-satunya ras yang tidak mengakui kekalahan. Teriakan naik di antara ras Taike. Kaisar bayangan adalah iblis, iblis yang menghancurkan rumah kami dan terus memburu kami. Pertarungan, bunuh semua bajingan. Bawa anak-anak, mereka adalah masa depan kita. Bawa mereka dan lari. Ada lebih dari 100.000 makhluk ras Taike di planet ini, beberapa di antaranya mencoba melarikan diri sementara yang lain tetap tinggal dan bertarung. Namun, ketika pesawat ruang angkasa pertama yang mengangkut anggota ras Taike, dimusnahkan oleh kekuatan Yuwatuo yang abadi, mereka semua mati dalam keputusasaan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menandingi pejuang abadi. Ras lain di planet ini tidak ikut campur. Hanya ada 6 penguasa sektor dalam ras Taike, sementara ada 100 prajurit penguasa sektor dalam pasukan invasi. Dan pemimpinnya adalah pejuang abadi. Ras Taike akan dimusnahkan, pikir Luo Feng, mengamati semuanya dalam diam. Hal semacam ini terjadi setiap saat. Itu mungkin terjadi saat ini juga di tempat lain di alam semesta. Kata Luo Feng, dia melihat bayangan hitam dari kejauhan. Anggota yang paling bersinar dari ras Taike seorang remaja belaka yang baru saja membunuh 2 pejuang sektor. Saat ini, dia sementara menahan diri melawan 10 prajurit sektor. Banyak makhluk dalam ras Taike berteriak, "Pana lari sekarang." Rupanya, remaja ini memiliki reputasi tinggi di antara rasnya. Dia bahkan mungkin menjadi pemimpin semua makhluk ras Taike yang hidup di planet itu. "Hahaha, itu Pana," kata Yuwatuo. "Kaisar bayangan mencarimu." Kemudian Watuo terjun ke arah remaja itu. "Lari," perintah remaja itu. "Ya," kata makhluk-makhluk lain dari klan Taike, mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sementara Yutuowa berurusan dengan Pana. Yutuowa sepertinya tidak peduli dengan yang lain. Jelas, dia menganggap Pana jauh lebih berharga. "Ayo, Yuwatuo," kata Pana. Ada kegilaan di matanya, dan sedikit kepuasan. "Aku sebagai ganti puluhan ribu rakyatku, ini akan setimpal." "Bodoh," Yutuowa mencibir. Mosa Luo Feng menyaksikan semuanya dalam diam. Tiba-tiba dia tersadar bahwa ekspresi wajah remaja berbakat itu menyerupai wajah Jiaya, Mo Henderson, Tripati Singh, Sokolov, dan Is, yang telah pergi untuk bertarung melawan binatang bertanduk emas dengannya. Putus asa tetapi tenang. "Waktunya kembali," gumam Mosa Luo Feng. Pana merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa membela diri melawan Yutuowa. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan sebagai makhluk lemah, cakar jelek Yutuowa meraihnya. Tiba-tiba, hujan mulai turun. Hujan memenuhi langit. "Hujan," Pana bingung. Lalu tetesan hujan semua lenyap, dan pejuang penguasa sektor para penyerbu, bersama dengan Yutuowa, semua membeku. Ada suara aneh dan tubuh utuh Yutuowa tiba-tiba menghilang ke udara. Pejuang penguasa sektor yang berdiri jauh meledak sekaligus. "Mati," Pana melihat sekeliling dengan terkejut. Dia melihat sisa-sisa darah, senjata, dan baju besi kosong yang ditinggalkan oleh Yutuowa yang dimusnahkan. Bayangan makhluk yang berdiri jauh menempatkan pedangnya ke dalam sarungnya. "Itu adalah pedang," kata Pana. Tetesan hujan itu sangat mencolok. Pana merasa sulit untuk percaya bahwa sosok yang terselubung yang berdiri jauh ini hanyalah penguasa sektor. Bagaimana bisa penguasa sektor membunuh pejuang abadi dengan mudah? Mosa Luo Feng berbalik dan menatapnya. Dia tersenyum, lalu menghilang. Kenangan telah membanjiri pikiran Luo Feng ketika dia melihat raut wajah remaja itu. Dia ingin membantunya. Bagi Luo Feng, itu tidak membuat perbedaan besar, karena itu hanyalah perubahan hati. Planet ini adalah tujuan terakhir dari turnya ke alam semesta, karena, setengah bulan sebelum Luo Feng tiba di sana, dia telah menciptakan langkah ketiga untuk teknik utamanya. Saatnya menjadi abadi. Setelah berkeliaran di alam semesta selama 50.000 tahun, Mosa Luo Feng kembali ke wilayah asalnya dari wilayah manusia. Dan di dalam sungai 1000 harta karun, dari wilayah paling awal dari wilayah manusia. Ketika Luo Feng melangkah kembali ke wilayah manusia, dia segera merasakan rasa memiliki. Dan dia ada di rumah. "Ini rumah," katanya, tubuh bumi aslinya, kemudian duduk di istana dengan kedua kaki bersilang, akhirnya bangkit, berjalan keluar dari istana, dan mulai berkeliling ke istana-istana di dalam sungai 1000 harta karun. Saat dia berjalan di antara istana, Luo Feng mengingat semua adegan yang telah dia saksikan di alam semesta saat berkeliaran.
Dia kaget dengan semua yang terjadi dalam 50.000 tahun terakhir, tetapi semuanya begitu jelas ketika dia melihat ke belakang, seolah-olah semuanya mengikuti serangkaian pedoman. Para pelayan di depan istana menyaksikan Luo Feng berjalan melewati mereka. Lihat, ini adalah Tuan Luo Feng. Jarang sekali Tuan Luo Feng keluar dari istananya. Beberapa dari mereka hanya berani menyampaikan pesan melalui pikiran mereka, karena mereka tidak punya nyali untuk berbicara. Bagaimanapun, mereka hanya pelayan sementara, sedangkan Luo Feng adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal, penguasa ruang dan waktu ini. Bahwa Luo Feng bisa membunuh batas kaisar sebelumnya, tetapi dia sudah menjadi penguasa sektor selama 80.000 tahun terakhir. Belum ada berita tentang dia menjadi abadi. Dia bisa menjadi abadi sejak lama. Mengapa dia tetap menjadi penguasa sektor untuk waktu yang lama? Untuk memahami hukum ruang angkasa, tentu saja, lagi pula, itu lebih bermanfaat untuk melakukannya, ketika kamu seorang penguasa sektor. Dia pasti sudah diakui oleh hukum antariksa sejak dahulu. Menjadi abadi tidak akan memperlambatnya. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Dia adalah bakat yang tak tertandingi. Luo Feng berjalan ke arah mereka. Tuan Luo Feng, para pelayan memberi hormat kepadanya, dan Luo Feng melirik mereka dengan senyum di wajahnya. Dia bisa membaca pikiran pelayan setelah begitu banyak pengalaman di alam semesta. Rupanya, kepergiannya selama 80.000 tahun terakhir telah menimbulkan beberapa kontroversi, tetapi Luo Feng masih tersenyum meskipun dia tahu mereka berbicara tentang dia, mampu melihat melalui mereka, dan memahami beberapa hukum operasi dari alam semesta, membuatnya senang. Meskipun mereka abadi, tetapi mereka telah menjadi pelayan selama miliaran tahun, pikir Luo Feng. Itu telah memengaruhi pikiran mereka. Mungkin mereka tidak akan pernah menjadi kesatria semesta. Pikiran itu melintas di benak Luo Feng, dan kemudian dia terus berjalan. Adegan yang dia saksikan selama perjalanannya, diputar dalam benaknya seperti film di sebuah layar. Sementara itu, di istana utama Sungai Seribu Harta Karun, pemimpin kota kekacauan primal merasakan bahwa Luo Feng yang telah mengasingkan diri selama 80.000 tahun, akhirnya berjalan keluar dari istana. Dia melihat Luo Feng melalui semua bangunan. Dia berjalan dengan senyum yang begitu alami dan autentik, sehingga mengungkapkan kondisi mentalnya yang tenang. Melihat pemandangan seperti itu, pemimpin kota kekacauan primal tampak terkejut. Dia telah berubah, gumamnya. Pemimpin kota kekacauan primal dapat mengatakan bahwa, semua pengalaman dan inspirasi yang Luo Feng telah dikembangkan dalam 50.000 tahun terakhir, akan memacu transformasi yang signifikan, seperti seorang sarjana yang telah mengumpulkan sejumlah besar penelitian, dan akhirnya berada di ambang penyelesaian. Luo Feng jelas berada di ambang sesuatu yang luar biasa, selama 50.000 tahun terakhir, dia telah menyaksikan dan mengalami begitu banyak pengalaman, sehingga semuanya mewujudkan hukum operasi alam semesta di mata Luo Feng. Ini adalah perubahan dari kondisi mental, pemimpin kota kekacauan primal menyadari, tersentak kagum. Murid aku ini benar-benar seorang jenius. Selama sekitar 5 jam, Luo Feng mengingat semua yang telah dia saksikan dan alami dalam 50.000 tahun terakhir. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dia ingat, bagaimana dia telah menyelamatkan remaja dari ras Taike itu. Dalam 5 jam terakhir, kondisi mentalnya telah meningkat tajam, dan kondisi mentalnya mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak perlu dengan sengaja memperkuat tekadnya lagi, karena kondisi mentalnya tenang, dan masih seperti langit berbintang. Dia tidak perlu menahan ilusi lagi, karena ilusi itu tidak seberapa dibandingkan dengan keajaiban alam semesta, yang sebenarnya. Sekarang, bahkan pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa mengatakan secara langsung, bagaimana Luo Feng telah meningkatkan kondisi mentalnya. Setelah berjuang untuk keluarga dan saudara-saudaranya ketika dia masih remaja, setelah mengorbankan segalanya untuk melawan binatang bertanduk emas dan dibangkitkan. Setelah keramaian dan hiruk-pikuk pertarungan bakat, setelah obsesi dengan warisan hidup dan mati. Dan akhirnya, setelah 50.000 tahun menyaksikan misteri di alam semesta, kemauannya sudah sekuat penguasa semesta. Mungkin satu-satunya dengan kemauan yang lebih kuat dari Luo Feng adalah, Tuan Semesta. Sudah waktunya sekarang, Luo Feng menyadari. Sekarang saatnya untuk menjadi abadi. Luo Feng bersemangat, karena dia pikir itu wajar dan yang benar bahwa, dia harus abadi sekarang. Dia berjalan kembali ke istananya dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Keadaan mentalnya seperti air yang tenang. Dalam intinya, versi Luo Feng yang telah berubah dari mutiara asal, membuka matanya.
Agresi melesat dari mata Luo Feng. Mereka damai seperti langit dan lautan, namun mereka sama tajamnya seperti pedang, berkilauan dengan ganas. Hancurkan belenggu, katanya. Aku akan menjadi abadi. Luo Feng melambaikan tangannya. 16.000 mutiara melayang di langit, dan ukiran hukum bertebaran padat di atasnya. Mutiara terhubung satu sama lain, dengan segera dan membentuk kerangka dewa binatang, yang agresif dan kuat. Bintang dan api melonjak ke atas langit, bisik Luo Feng. Hancurkan dan bakar, menghancurkan bumi. Dewa binatang melayang di langit, dan bergerak dengan kegilaan yang menunjukkan bahwa, dia siap dan bersedia untuk menyerang dan membakar. Api membakar kulitnya, intinya menjadi menggigil. Tekad Luo Feng, yang tidak bisa dipertajam lebih lanjut, ditambah dengan konsepsi Dewa Binatang Buas, yang telah dilatih selama 80.000 tahun, menanamkan Dewa Binatang Buas dengan kekuatan luar biasa. Dia menyerang dinding bagian dalam secara langsung, dan menghantamnya, seolah-olah dia akan hancur. Hancurkan dan bakar, menghancurkan bumi. Langkah ketiga dari peta bintang, bintang dan api melonjak ke atas langit, hantam dan bakar, dan hancurkan. Dinding bagian dalam bergetar, diikuti oleh suara keras. Kemudian dinding itu dilenyapkan. Setelah 80.000 tahun, langkah ketiga selesai. Langkah pertama, secara harfiah, memukul kecepatan cahaya bintang. Cahaya bintang menyebar ke seluruh alam semesta, cepat dan ringan seperti tetesan hujan konstan. Untuk langkah kedua, indah seperti bintang, cahaya merah merobek malam seperti pedang, hanya ada satu trik untuk itu, yaitu kecepatannya. Manfaat utama dari langkah ini adalah kecepatannya. Itu tidak akan menyerang musuh jutaan kali, seperti langkah pertama. Sebaliknya, itu menghasilkan satu serangan. Namun, itu sangat cepat dan kuat. Langkah ketiga, bintang dan api melonjak ke langit, hantam dan bakar, dan menghancurkan bumi, adalah soal kekuatan. Itu lebih lambat dari langkah kedua, tetapi itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada langkah kedua. Langkah kedua mengandalkan ekor dewa binatang, sedangkan yang ketiga mengandalkan seluruh tubuhnya. Itu pasti sangat kuat, dan itu akan membuat musuh mati dan terbakar. Setiap langkah berturut-turut lebih misterius dan rumit dari yang sebelumnya. Luo Feng memecahkan belenggu dalam intinya, dan segera berbalik dari mutiara asal yang terhubung ke lautan hukum emas, dari tanah asal di alam semesta. Energi hukum emas tiba di atas istana Luo Feng. Kekuatan emas membanjiri dan masuk ke dalam istana. Beberapa penguasa sektor hanya akan menjadi pejuang abadi, yang berarti mereka hanya membutuhkan sejumlah kecil kekuatan luar biasa, untuk membuat tubuh mereka abadi. Tetapi beberapa penguasa sektor yang kuat akan menjadi kaisar begitu mereka menjadi abadi. Mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan alami, tetapi maksimumnya adalah 100.000 kali dari penguasa sektor. Sedangkan untuk Luo Feng, tubuh penduduk buminya yang asli, memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 3.000 kali, dan tubuh penduduk buminya yang asli menjadi 300 juta kali lebih kuat dari para penguasa sektor begitu menjadi abadi. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan kesatria alam semesta, karena kesatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 10 kali, hanya memiliki kekuatan 100 juta kali lebih tinggi daripada penguasa sektor. Kekuatan emas yang tak terbatas mengalir masuk. Tubuh yang abadi 300 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor, membutuhkan kekuatan luar biasa yang abadi. Namun, meskipun tubuh Mosa tidak membutuhkan banyak kekuatan abadi, tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng adalah 600 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor. Selain itu, panjangnya lebih dari 600 mil dan karenanya, membutuhkan kekuatan yang jauh lebih abadi, daripada tubuh penduduk bumi aslinya. Tetapi persyaratan yang paling luar biasa adalah, milik Samudra Jauh. Samudra Jauh memiliki diameter 6 miliar mil, dan tingkat gen kehidupannya sempurna. Itu 1 miliar kali lebih kuat dari penguasa sektor, itu membutuhkan ratusan juta kali kekuatan abadi yang lebih besar daripada binatang bertanduk emas. Tubuh kesatria alam semesta manusia, hanya akan membutuhkan kekuatan suci yang setara dengan 1/1000 Samudra Jauh. Itulah sebabnya Master 9 terpencil tidak terkalahkan di alam semesta dengan 9 samudra terpencil, yang dapat menyaingi harta sejati paling kuat di alam semesta. Itu bukan masalah besar ketika seseorang menjadi abadi. Bahkan ketika seseorang menjadi seorang kesatria alam semesta, itu bukan pemandangan yang luar biasa. Tetapi Luo Feng menjadi abadi itu mengesankan. Itu adalah tontonan ribuan kali lebih besar dari Kaisar Truyan, saat menjadi kesatria semesta.
Bagaimanapun, dia melampaui kesatria alam semesta dalam hal kualitas. Adapun jumlah kekuatan abadi, itu ratusan juta kali lebih dari kesatria alam semesta manusia, semua berkat laut berdarah, samudra jauhnya. Semua orang terpana. Apa yang terjadi? Mereka saling bertanya. Apa yang sedang terjadi? Hukum asal emas tiba, apakah seseorang menjadi abadi? Tetapi bagaimana bisa menjadi abadi, menyebabkan pemandangan seperti itu? Di dalam sungai ribuan harta, beberapa kesatria alam semesta dan banyak pelayan yang abadi, melihat ke langit di atas istana Luo Feng dengan kaget. Cahaya keemasan hampir menyelimuti seluruh sungai seribu harta. Mereka sulit mengingat saat ketika mereka melihat hal seperti ini. Bahkan beberapa kesatria alam semesta merasa senang. Menjadi seorang kesatria alam semesta tidak ada bandingannya dengan pemandangan ini. Namun, para kesatria alam semesta dan para pelayan abadi, yang hanya bisa melihat permukaan. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di atas istana utama, bersandar pada pegangan dan menatap ke langit. Hukum asal emas telah sepenuhnya merengkuh sungai seribu harta karun. Itu sangat kuat, sudah lebih kuat daripada ketika seseorang menjadi kesatria alam semesta. Makhluk besar lain tidak bisa melihat misteri di balik ini, tetapi pemimpin kota kekacauan primal bisa melihat samar-samar bahwa kekuatan abadi mengalir ke sungai seribu harta, yang mengungkapkan betapa kuatnya Luo Feng menyerap kekuatan abadi. Luo Feng telah menjadi abadi. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal bingung. Dia berdiri di sana menyaksikan dengan seksama, tak bisa berkata-kata untuk beberapa lama. Para kesatria alam semesta dan para pelayan abadi dalam sungai seribu harta, semua memandang ke atas, ke kemasan cahaya yang tak terbatas di langit. Mereka semua senang ketika mereka mendiskusikan pemandangan ini. Lautan hukum yang tak terbatas mengalir, dan kekuatan abadi mengalir ke tubuh Luo Feng. Adegan yang luar biasa, pemimpin kota kekacauan primal mendongak, takjub. Bahkan 108 pangeran dari Master 9 keterasingan tidak akan membuat heboh seperti itu, ketika mereka menjadi abadi. Pemimpin kota kekacauan primal telah melihat begitu banyak, dan dia tahu ini adalah kasus bagi beberapa makhluk dengan tubuh besar tetapi kepadatannya rendah. Karenanya, tubuh samudra terpencil di ketinggian lebih dari 55.000 mil, dapat berubah menjadi lautan, dengan diameter 6 miliar mil. Meskipun lautan secara signifikan lebih besar, mereka berdua mengandung jumlah energi yang sama. Karena air tidak memiliki konsistensi yang sama dengan daging dan darah, lautan memiliki kepadatan yang relatif lebih rendah. Namun, lautan dengan diameter 6 miliar mil masih memegang kekuatan suci, yang miliaran kali lebih besar daripada kesatria alam semesta manusia. Aku telah menyaksikan pemandangan beberapa bentuk kehidupan khusus menjadi abadi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Beberapa dari mereka tingginya puluhan juta mil, tetapi pemandangannya tidak seberapa dibandingkan dengan yang satu ini. Makin mengesankan adegan itu, maka semakin kuat bentuk kehidupan khusus itu. Apakah ini berarti, dia bertanya-tanya, bahwa Luo Feng lebih kuat dari semua bentuk kehidupan khusus yang aku kenal, gumam pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal menemukan ini mustahil untuk dipahami, tetapi sulit untuk berdebat di hadapan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang datang dari kedatangan hukum asal semesta. Luo Feng, ada beberapa rahasia mendalam di belakangnya, pemimpin kota kekacauan primal berbisik. Mungkin dia hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya di depanku. Dia tersenyum. Semua makhluk cerdas akan menyembunyikan kartu as mereka, itu sudah tertanam dalam diri mereka. Fantastis. Ketika Luo Feng menjadi kesatria alam semesta, pemandangannya mungkin lebih hebat daripada banyak penguasa alam semesta. Tidak lama lagi akan lahir makhluk tertinggi dalam umat manusia, yang dapat mengintimidasi miliaran ras di alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk ringan. Dia tidak tahu bagaimana nasib Luo Feng. Dari semua penampilan, semua yang dia tahu, bahkan tubuh samudra jauhnya, tidak akan mengarah ke pemandangan seperti itu. Bagaimanapun, tubuh samudra terpencil hanya menyaingi salah satu dari 108 pangeran, yang hanya bentuk kehidupan khusus yang biasa-biasa saja. Jelas, Luo Feng ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat daripada yang terlihat. Murid aku ini, pemimpin kota kekacauan primal memandang istana Luo Feng dari jauh, dan melihat Luo Feng duduk di sana dengan kedua kakinya bersilang. Tubuh penduduk bumi asli benar-benar menjadi abadi. Seberapa kuat kekuatan ini, dia tersenyum. Sementara itu di dalam istana Luo Feng duduk dengan kaki bersilang.
Kekuatan suci merasuki istana. Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong keduanya senang. Hebat, kekuatan itu lebih kuat daripada kesatria alam semesta biasa. Tuan, Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong, yang keduanya merendahkan diri, bertukar kontak mata, tampak ketakutan. Sementara itu, di dalam dunia internal, lautan kekuatan suci mengalir dari lembah, mengalir ke lautan berdarah. Dunia internal itu tampak seperti kiamat telah datang. Binatang bertanduk emas melayang di langit, di antara air yang mengalir dari samudra kuasa yang suci, dia meraung dengan gembira. Hahaha, fantastis, fantastis, teriak Luo Feng, berpakaian hitam, berdiri di atas binatang bertanduk emas, memandangi samudra kuasa yang suci. Tubuh penduduk bumi asli aku, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa menjadi abadi seketika. Jejak jiwa bergabung dengan kekuatan suci sepenuhnya, dan kekuatan suci adalah milikku. Namun, lautan berdarahku ini, Luo Feng menatap lautan berdarah dari jauh. Warnanya berubah, awalnya berwarna merah darah, tetapi warnanya tampak memudar. Kepadatan kekuatan suci di lautan terus meningkat. Air yang tak terbatas dari samudra kuasa suci, mengalir turun dan memenuhi daerah itu. Energi yang dibutuhkan seorang kesatria alam semesta untuk memulihkan tubuh sucinya, sehingga harganya jauh lebih mahal daripada harta, gumam Luo Feng. Kekuatan suci samudra jauh aku lebih baik dalam kualitas, daripada kesatria alam semesta, dan memiliki miliaran kali lebih banyak kekuatan suci, yang berarti samudra jauh aku lebih berharga daripada miliaran harta yang digabungkan. Mungkin itu sama berharganya dengan harta karun sejati, bahkan harta karun sejati kelas atas. Luo Feng tersenyum melihat samudra kauhnya. Dengan samudra jauh ini di sisiku, akankah ada kesatria alam semesta yang bisa membuatku gemetar? Luo Feng tiba-tiba memahami sumber kebanggaan Master 9 Keterasingan. Saat berada di 9 samudra keterpencilan, Master 9 Keterpencilan bahkan tidak takut pada penguasa tertinggi semesta. Adapun Luo Feng, beberapa kesatria alam semesta bisa menjatuhkannya di samudra terpencilnya. Sama besarnya dengan samudra terpencil, lautan hukum emas dari asal semesta jauh lebih kuat. Setelah beberapa saat, seluruh lautan berdarah ditransformasikan menjadi samudra kuasa yang suci. Airnya berjatuhan di lautan, dan terdiri dari kekuatan suci 1 miliar kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor. Samudra terpencil, dengan diameter 6 miliar mil. Luo Feng menatap samudra terpencil. Penciptaan. Tiba-tiba, tubuh samudra jauh yang tingginya lebih dari 5.000 mil berjalan keluar dari ombak. Memulihkan, makin besar tubuhnya, makin cepat dia menyerap kekuatan suci. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.